dengan jabatan sama dan kualifikasi yang sama, maka di sini nanti akan di-ranking lagi ya, yaitu satu dari pendaftar di Kecamatan Pitu, kemudian 2 peserta dari Kecamatan Pangkur. Sobat calon guru, seperti yang kita ketahui bahwasanya terdapat perbedaan antara lokasi penempatan untuk P3K guru dan juga P3K teknis serta P3K tenaga kesehatan. Kalau misalkan P3K guru seluruh formasi berada di unit penempatan dinas pendidikan masing-masing, sementara untuk P3K teknis dan juga kesehatan ini adalah langsung penempatan itu pada satuan kerja, teman-teman. Nah, tentunya kita bertanya-tanya, apakah nanti kalau misalkan kita itu kalah perankingan, kita masih bisa ditempatkan di tempat lain ataukah tidak? Kalau misalkan di formasi penempatan tertentu itu tidak ada yang melamar, apakah nanti akan dibiarkan kosong? Dan pada video ini kita akan melakukan pembahasan sekaligus mencari informasi lebih lanjut, kira-kira seperti apa aturan optimalisasi pengisian formasi untuk penempatan P3K guru, teknis dan juga P3K tenaga kesehatan. Tentunya nanti akan menjadi kabar gembira bagi teman-teman yang mungkin saja kalah perankingan ya, baik itu kalah perankingan untuk di urutan prioritas maupun juga di perankingan nilai. Bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk aturan seleksi yang pertama yaitu untuk seleksi P3K guru, yang mana untuk urutan pengisian formasi P3K guru di sini secara berurutan itu diberikan untuk yang pertama pelamar prioritas ya, kemudian guru XDHK 2, kemudian guru honorer terdaftar di database PKN, dan juga guru sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik. Serta yang terakhir ini adalah untuk teman-teman lulusan PPG ya, yang mana nanti seluruh peserta itu mengikuti seleksi untuk memperebutkan formasi teman-teman. Ya, mana di sini terdapat perbedaan, yaitu untuk yang pelamar prioritas atau guru lulus passing grade kita nggak perlu ikut seleksi kompetensi ya, alias kita nanti langsung menunggu yaitu pengumuman pasca sangga, sehingga nanti setelah pengumuman di sini kita langsung otomatis didahulukan untuk diberikan penempatan teman-teman. Sementara untuk teman-teman yang di sini XDHK 2, non ASN dan juga lulusan PPG, kita ikut seleksi kompetensi dengan materi SJT ya. Setelah itu nanti kita akan dilakukan perankingan, ya mana di pengumuman pasca sanggah nanti untuk penentu lulusannya itu berdasarkan dari peringkat yang terbaik. Sehingga di sini misalkan saja dari seluruh kategori pelamar di sini untuk formasi guru agama Kristen misalkan, di sini ada 3 formasi. Nah, sehingga nanti setelah diurutkan yaitu di sini nanti distribusi penempatan kita bisa ditempatkan yaitu di sekolah A, kemudian bisa juga di sekolah B maupun juga di sekolah C ya. Nah, dan seterusnya. Tentunya nanti yang akan mendistribusikan itu adalah dari Dinas Pendidikan teman-teman. Sedangkan untuk di sini pengisian formasi P3K teknis 2024 di sini nanti adalah agak berbeda ya. Yang mana seperti yang kita ketahui misalkan saja untuk P3K tenaga teknis. Yang mana di sini misalkan untuk pengadministrasi perkantoran ini adalah kualifikasi pendidikan itu SLTA sederajat. Untuk alokasi formasi di sini ada satu yang ada di Puskesmas A, kemudian alokasi satu di Puskesmas B dan seterusnya. Nah, tentunya teman-teman juga sama ya, untuk yang menggunakan ijazah sekolah dasar umum atau SD yang sederajat itu juga demikian. Tentunya di sini kita melamar itu sesuai dengan unit penempatannya. Nah, berikutnya di sini untuk urutan dari penentu kelulusan di sini nanti adalah kelulusan juga sama, yaitu berdasarkan dari peringkat terbaik. Jadi kita ambil saja contoh, yaitu misalkan seperti ini. Misalkan untuk jabatan pengelola umum operasional yang mempersyaratkan ijazah sekolah dasar umum, ya mana formasinya satu, ini adalah di Korwil Dinas Pendidikan di Kecamatan Pitu misalkan. Di sini untuk pelamarnya itu ada 2 misalkan ya. Di sini pelamarnya ada 2. Sedangkan di sini untuk penentu lulusan ini kan berdasarkan dari peringkat terbaik. Artinya dari 2 pelamar yang melamar pada Kecamatan Pitu ya, di sini nanti akan hanya ada 1 yang bisa lulus ya. Nanti nilai yang tertinggi itulah peringkat 1 yang lulus, sedangkan untuk yang kedua ini nanti bagaimana? Nah, tentunya kedua ini nanti akan menunggu optimalisasi formasi ya. Nah, misalkan saja di sini adalah untuk di jabatan yang sama, pengelola umum operasional dengan mempersyaratkan ijazah SD, ini yang ada di Widodaren ya. Ini misalkan nggak ada yang melamar nih. Nah, ini adalah kosong.
Nah, di sini nanti apakah dari peserta yang di sini nomor 2, ranking 2 ini bisa ditempatkan pada widodaren. Nah, coba kita cek untuk aturannya ya. Dan di sini kita coba buka yaitu Permen PAN RB nomor 6 tahun 2024, yaitu tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara. Jadi seperti yang tertera pada pasal ke-47 ya. Di sini kan disampaikan bahwasannya jika nanti pelamar itu mendapatkan nilai yang sama, nilai akhir sama, nanti akan diurutkan ya, yaitu di sini dari nilai teknis yang tertinggi, kemudian dilanjutkan untuk manajerial sosiokultural yang tertinggi. Kemudian berikutnya jika masih sama juga, nanti penentuan kelulusan akhir itu pada nilai wawancara, dan yang finalnya ini adalah pada usia ya. Kemudian di ayat yang keempat, yaitu dalam hal instansi pemerintah itu masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi alias yang masih kosong, maka di sini nanti dapat diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan atau lokasi kebutuhan ini yang berbeda teman-teman. Nah, di sini nanti yaitu serta dengan mempertimbangkan juga yaitu bagi mereka yang berperingkat terbaik ya. Kalau misalkan di sini yang memenuhi ambang batas lah untuk yang PNS, untuk P3K itu adalah dari yang mendapatkan peringkat terbaik. Jadi di sini ada perbedaan antara optimalisasi formasi atau pengisian kebutuhan untuk PNS dan juga P3K. Untuk PNS sudah kita bahas dulu ya, yaitu ketika pendaftaran CPNS. Nah, di sini untuk P3K yaitu jika masih terdapat formasi yang kosong, maka pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama pada unit penempatan dari unit penempatan atau lokasi kebutuhan yang berbeda. Dan yang jelas di sini harus berperingkat terbaik ya. Jadi di sini memang tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mau belajar teman-teman. Dan kemudian ada catatan lain, yaitu jika instansi pusat melakukan pengelompokan kebutuhan, pengisian kebutuhan yang belum terpenuhi diberlakukan yaitu terbatas pada kebutuhan jabatan yang telah dikelompokkan tersebut teman-teman. Jadi kira-kira berdasarkan dari Kepmen PAN RB itu adalah kira-kira seperti ini. Setelah kita mengetahui bahwa dalam pasal ayat yang keempat ya, yaitu dalam hal instansi pemerintah masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi. Misalkan saja di sini untuk di Kecamatan Widodaren, di sini nggak ada yang mendaftar sama sekali ya, atau mungkin ada yang daftar tapi tidak lulus seleksi administrasi, kan otomatis di sini tidak bisa untuk ikut seleksi kompetensi. Nah, di sini nantinya dapat diisi yaitu dari pelamar pada jabatan yang sama, yaitu jabatan yang sama dan kualifikasi pendidikan yang sama. Nah, misalkan saja di sini di nomor 142 ya, yaitu di sini untuk jabatannya itu adalah pengelola umum operasional. Nah, untuk Widodaren ini kan juga sama nih, jabatannya adalah pengelola umum operasional. Kemudian di sini dari pendaftar di Pitu inilah juga ada pengelola umum operasional, ketika di sana itu hanya ada satu formasi. Sedangkan ada dua pendaftar. Nah, pendaftar yang nomor urut peringkat pertama ini kan yang lulus ya, ini yang lulus. Sedangkan untuk yang di sini ini tidak lulus. Nah, namun di sini jabatannya sama, jabatan sama dengan di Widodaren yang di sini juga sama-sama pengelola umum operasional, dan juga untuk pendidikannya, kualifikasi pendidikan ini juga sama ya. Maka di sini nanti akan diarahkan yaitu menuju ke Widodaren. Namun nanti akan juga di ranking lagi ya, yaitu di sini ada peringkat terbaik dengan catatan yang mana diambil yaitu dari seluruh peserta yang berada pada unit penempatan yang lain yang mungkin saja tidak lulus atau mungkin juga kalah perengkingan. Misalkan saja di sini di Kecamatan Pangkur ya, di sini formasinya ada satu, namun pelamarnya di sini ada 3. Sehingga urut pertama yaitu peringkat pertama yang mengisi formasi, sedangkan nomor urut 2 dan 3 inilah juga tidak lulus ya. Sehingga mereka ini sama-sama dibawa ke Widodaren. Nah, dari 3 peserta dari unit penempatan yang berbeda dengan jabatan sama dan kualifikasi yang sama, maka di sini nanti akan di-ranking lagi ya, yaitu 1 dari pendaftar di Kecamatan Pitu, kemudian 2 peserta dari Kecamatan Pangkur. Nah, berikutnya di sini nanti akan diurutkan yaitu nilai tertinggi siapa, itulah nanti yang akan bisa mengisi formasi yang kosong di sini. Nah, kira-kira seperti itu untuk gambaran pengisian formasi kosong P3K 2024. Semoga bermanfaat, salam sukses untuk kita semuanya. Semoga teman-teman subscriber channel Calon Guru ini lulus semua ya pada seleksi P3K 2024 ini.